Hai guys, Hai. welcome back to my channel. Kali ini kita mau ngelanjutin yang kemarin udah aku bahas di video klarifikasi aku mengenai cyberbullying. Betul. Ya, karena banyak ternyata yang menurut aku ya belum paham Iya, benar banget, belum paham. apa itu cyberbullying, terus bentuknya seperti apa, dan yang paling penting ini sih dampaknya Nah, itu ke orang penting sih. itu apa. Betul. Makanya sekarang kita mau share tentang cyberbullying dan ngasih contoh juga ya. Contoh nyata ya. Contoh nyata dari kasus cyberbullying dan korban-korbannya seperti apa. Iya. Tapi sebelumnya, karena lagi-lagi ada fitnah yang beredar. Gila ya, Capek nggak sih? nggak habis-habis gitu. Nggak Ada habis-habis. aja gitu fitnahnya Iya. itu. Ada aja bahan. Bahkan mereka nih nggak lihat buktinya, nggak tahu, nggak ada di sana, nggak ada buktinya, tapi bisa ngomong macam-macam gitu. Iya, lucu gitu nggak sih? Iya. Lucu. Jadi kalau kita ya, maksudnya ada omongan dari orang, si A tuh kayak gini, yang mana buktinya gitu. Kalau misalkan Iya. buktinya ada, baru kita telusurin, baru kita percaya gitu. Tapi ini banyak banget Banyak banget ya yang terhasut tanpa ada bukti, Yes. terus dia berani keluar-keluar. Dan untuk tujuannya menggiring opini orang. Betul. Iya. Dan lagi-lagi ya mungkin banyak juga Banyak yang ya. percaya gitu. Kaget Makanya banget. ini harus dilurusin nih kemarin yang kita ke Cilegon. Oh iya. Aku udah posting di story juga untuk meluruskan, tapi ya tetap aja pada aja. intinya nggak mau denger. Iya. Jadi aku kasihan sama mungkin followers aku atau orang-orang yang berusaha meluruskan. Ini loh udah ada dari storynya Natia Shina nih, ini Iya. yang kejadiannya, tapi tetap nggak digubris. Ya, benar. Jadi kayak ya udah emang pada dasarnya nggak mau denger gitu ya. Nah, makanya kita sekarang sekalian mau ngelurusin apa sih yang sebenarnya terjadi di Cilegon kemarin. Berita yang beredar di Twitter, fitnahan lebih tepatnya, fitnahan yang beredar di Twitter katanya kita datang ke sekolah anak ini, terus kita bawa kuasa hukum dan kita menuntut agar si anak ini dikeluarkan Atau DO ya. atau di DO dari sekolahnya. Ada tweet dari account yang mengaku itu temennya si anak itu. Itu nggak tahu ya, maksudnya itu beneran temennya atau ngaku-ngaku sebagai temennya. Karena waktu kita ke sana tuh nggak ada sama sekali siswa lain. Siswa lain nggak ada ya. Kecuali dia. Dan ya pakai fake account juga Iya, lagi-lagi. benar, pakai Makanya fake tidak account. bisa dipertanggungjawabkan. Sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan sih menurut aku, dan itu salah besar gitu. Yes. Faktanya adalah kita justru ke sana untuk berdiskusi sebelum ada tindakan hukum yang diambil. Tolong dicatat, sebelum ada tindakan hukum yang diambil. Berita-berita juga udah mulai bilang Natia Shina mengambil jalur hukum menuntut anak ini kayak tidak seperti itu, nggak ada yang minta klarifikasi juga. Padahal kayak itu penting banget loh, menuntut secara hukum nggak ada sama sekali itu. Dan karena memang si anak ini masih di bawah umur, masih umur 16 tahun, masih SMA kelas 2 ya, justru itu adalah tanggung jawab dari orang tua dan sekolahnya. Ya. Gitu. Itu kenapa kita ke sekolah. Karena ya itu tujuannya untuk berdiskusi sekaligus memberitahu pihak sekolah kalau ini cyberbullying itu adalah masalah yang penting. Serius. Pihak Masalah sekolah serius. harus tahu dan kalau bisa membantu gimana caranya supaya anak-anak mereka paham. Dan kalau bisa ya tidak ada yang melakukan tindakan tersebut. Tuh, karena sangat berbahaya sih untuk Iya. kedepannya. Jadi sebenarnya mungkin dasarnya adalah yaitu diajarin kayak mindsetnya, mana namanya berpendapat, mana yang namanya menghina. Hal-hal basic seperti itu aja sudah sangat amat keliru. Orang yang berpendapat dibilang menghina, disalahkan, tapi yang beneran menghina dengan kata-kata kasar, membuli, itu dibenarkan dan mereka bangga melakukan itu gitu. Itu sebenarnya kan hal-hal dasar itu yang Betul. mungkin kalau SD itu di pelajaran PPKN. Semoga ya di sekolah itu bener-bener ditekenin gitu sama individunya sendiri. Cyberbullying is a serious problem, guys. Dan mereka pun terbuka banget ya sama kita. Maksudnya mereka terbuka, mereka menerima kita dengan baik, mereka memfasilitasi pertemuannya juga dengan sangat baik menurut aku. Makanya kita bisa berdiskusi dengan baik. Bahkan berterima kasih. Bahkan berterima kasih, betul, pihak sekolah sangat berterima kasih karena hal ini, karena kita kesana mereka jadi tahu gitu kalau ya mungkin tanggung jawab mereka untuk mendidik itu bisa dibilang belum sepenuhnya Ya. dilakukan gitu, karena ya lagi-lagi mereka cuma fokus ke nilai, ke akademis kayak gitu, tapi kadang lupa sama pendidikan moral, pendidikan budi pekerti kayak gitu. Salah satunya ya dalam bersosial media yang baik dan benar gitu.
Terima kasih atas kedatangannya juga Bapak, orang tua siswa dari Alinda. Kalau misalkan tidak dibimbing, sekali salah malah nanti bisa berbuat yang lebih fatal lagi. Maka saya sampaikan terima kasih. Ini merupakan pembelajaran bagi sekolah juga. Pembelajaran bagi teman-teman kita nanti untuk disampaikan sini, untuk ketika kita berhadapan dengan media sosial itu harus sangat hati-hati gitu Mbak. Kadang-kadang hanya mungkin iseng gitu ya, tapi apa ya, efek bagi seseorang itu besar sekali gitu ya. Cuman bagi kita mungkin ini selesai nggak masalah, apa yang saya ketik sekarang udah lupa gitu ya, tapi itu tulisan nggak bisa dihapus kan, begitu berjalan terus gitu. Nah, mungkin ini juga pelajaran bagi kita nanti ke teman-teman guru ya, untuk menyampaikan pembelajaran karakter terutama berkaitan dengan media sosial. Ya itu sih, aku senang waktu kesana jujur, karena semuanya bisa berdiskusi dengan baik dan mencapai kesepakatan yang baik juga gitu. By the way di sini aku ajak Randy karena waktu itu ada Randy ya, gitu kan. Walaupun maksudnya yang rame di sini aku gitu, yang punya kasus aku, tapi Randy ada di sana juga. Jadi dia tahu banget apa yang terjadi dan nggak seperti yang dibilang gitu di Twitter, yang beredar di Twitter. Apalagi kita sampai nuntut nih anak harus dikeluarin, sama sekali nggak ada. Kita bahkan nggak nuntut apa-apa ya sama si anak ini. Kita menjelaskan apa yang terjadi, dan si kuasa hukum juga ada di sana bukan untuk menuntut atau menghukum, tapi secara hukum mereka yang ngerti. Mereka yang ya ahlinya gitu. Ahlinya, mereka menjelaskan ke pihak sekolah ini yang terjadi, dan ya semoga kedepannya ya tidak terulang lagi, dan kenapa ini penting, ada undang-undang yang mengatur, itu mereka yang menjelaskan gitu. Jadi bukan untuk menuntut guys. Sekali lagi kami juga bukan bermaksud untuk menghakimi atau menyudutkan Alinda gitu. Sebenarnya kami hanya memberikan pemahaman dan edukasi aja buat Alinda, keluarga dan Bapak Ibu semua, supaya kejadian ini juga tidak berulang lagi. Dan Alinda pun jadi paham sebenarnya kejadian yang sebenarnya itu seperti apa dari pihaknya saudari Natia, dan Natia juga paham gitu dari pihaknya Alinda itu seperti apa gitu. Nah, ada juga yang mempertanyakan nih, kenapa sih anak ini yang didatengin padahal dia nggak ada nulis hate speech sama sekali. Atau ada juga yang bilang kayak, kan yang lebih parah komennya banyak. Oke, ini penjelasannya. Jadi kan ini awalnya diskusinya itu berlangsung di Twitter. Jadi ada thread di mana aku harus minta maaf ke Jenny karena postingan yang aku tulis di tahun 2018 seperti itu. Nah, tapi beberapa saat kemudian pindah nih dari Twitter, semua orang nyerang Instagram pribadi aku, akun Instagram aku, itu di kolom komen langsung rame. Nah, setelah ditelusuri di thread itu, padahal udah dihapus threadnya, tapi untungnya bisa ditelusuri. Ditelusuri thread itu, ditemukanlah pertama kali dicetuskan oleh si anak ini. Dia ngomong seperti ini, gak ada yang mau ikutan gue komen kayak gini, gak ada yang mau nemenin gua buat komen kayak gini, gitu. Lengkap dengan screen capture Instagram aku dan komenan dia. Jadi dia ngajak orang-orang buat komen juga di sana. Tuh. Buat melakukan hal yang sama sama dia gitu. Di bawahnya itu ada satu lagi komen dari dia, isinya, ingat nggak story kamu yang nge-hate Jenny di tahun 2018? 2 komen bersamaan. Nah, itu yang ketahuan ya. Jadi dia punya 3 Twitter account dan 2 Instagram account, dan beberapa komennya sama, bahkan akun Instagram yang satu lagi udah dihapus. Jadi belum sempet ke capture, belum sempet kelihatan gitu. Tapi ada beberapa komen lagi yang menurut aku dia tetap ngajakin orang gitu untuk nyerang Instagram aku. Makanya istilahnya kita sebutnya provokator. Ibaratnya pintu utama nih. Pintu utama. Jadi orang yang tadinya diskusi di Twitter langsung nyerang secara pribadi ke Instagram aku. Kenapa aku bilang nyerang? Karena kata-katanya bukan kata-kata biasa ya. Itu udah kata-kata hujatan. Langsung nyerang gitu. Beribu-ribu komen masuk. Sekarang gini sih, bisa dilihat di komen pertama dia komen di Instagramnya Nateshina itu, bisa dilihat ada di sini komennya masih 106 komen. Nah, setelah itu dalam semalam itu bertambah belasan ribu sampai akhirnya sampai hari ini nih, kalau misalkan kalian lihat itu di postingan yang sama itu komennya udah 27.000 plus dan itu mostly hujatan. Nah, makanya kenapa kita bilang ini si siswi ini itu pintu utama
orang-orang buat ngehujat Natia Shina gitu di IG-nya. Karena itu gitu. Dan selain itu juga dia menggiring opini yang tadi yang kata dia Nge-hate Jenny. Betul. Yang masih inget nggak story kamu yang nge-hate Jenny Lazy kata dia Iya. gitu. Padahal udah kita jelasin berkali-kali itu bukan hate comment. Bahkan 3 ahli bahasa pun udah ngomong seperti itu gitu. Itu bukan hate comment. Iya. Nah, seperti yang ditekankan lagi, bentuk cyberbullying itu nggak cuma melontarkan hate speech, tapi yang ditekankan sama ya memang ahli hukum yang ngerti ya, mengajak orang lain untuk melakukan tindakan yang sama dengan yang dia lakukan, terus juga menggiring opini dan menyediakan lahannya. Nih, komen di Instagramnya itu menyediakan lahan. Lahan ya, thread itu lahan. Yes, hal itu termasuk dalam cyberbullying itu sendiri. Yes. Nah, terus ada juga nih yang bilang kan itu siswinya masih underage, masih 16 tahun gitu, di bawah 17 tahun gitu. Kok di istilahnya dia bilangnya sue sih. Dituntut gitu. Kamu kan full grown up woman. Ya, 30 tahun 30 tahun nuntut anak di bawah umur. Minor bla 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 gitu kan. Sebenarnya gini sih. Justru karena dia masih underage, kita harus kasih pembelajaran sejak dini. Kalau misalkan kita biarin misalkan dia melakukan cyberbullying, terus kita diemin gitu. Nanti pas dia dewasa, pas dia mungkin di atas 17 tahun, dia udah kebiasa gitu dengan melakukan hal tersebut gitu, cyberbullying itu. Mau seberapa banyak gitu korban-korban yang ada nanti korban-korban cyberbullying yang ada di dunia ini gitu. Kalau misalkan kita nggak ngasih pelajaran sejak dini gitu. Jadi jangan mentang-mentang dia underage, dia melakukan suatu hal misalkan cyberbullying, terus kita diemin. Yang salah terus kita diemin gitu. Itu sama aja kayak melihara sifat jelek gitu loh. Sama aja kayak kita ngajarin hal yang jelek gitu. Ya, membiarkan. Karena kita membiarkan. Ya. Dan perlu diingat lagi itu yang buat yang ngomong, kita tidak pernah menuntut. Justru kita ya memberi sosialisasi juga ke pihak sekolahnya. Dan ya makanya pihak sekolah berterima kasih. Karena mulai saat ini mereka akan mulai memperhatikan siswa-siswanya. Jadi semakin aware ya? Yes, jadi semakin aware. Ini juga untuk teguran buat pihak-pihak sekolah mungkin yang nonton, ada yang guru atau ada yang guru BP atau guru biasa juga yang lagi ngajar di institusi pendidikan, karena fake account itu gampang banget dibuat. Dan orang bisa bersembunyi di balik fake account itu, mereka ngerasa bisa melakukan apa saja di sosial media. Kayak gitu. Ini penting sih, penting banget bahkan menurut aku. Balik lagi ya, karena emang kita tujuannya edukasi, bukan menuntut orang untuk apa ya? Kayak mau bikin orang nggak ada dendam gitu, bukan? Iya, nggak ada dendam. Kita bahkan waktu kesana juga kuasa hukum kita kayak menekankan ya, kita kesini bukan bermaksud untuk jahat, tapi kita mau bermaksud untuk apa ya, pembelajaran gitu. Iya, memberikan edukasi juga. Makanya ngomongnya juga enak-enak. Iya, kayak biasa aja gitu. Udah selesai, maksudnya pas setelah sama gurunya, aku juga dikasih kesempatan buat ngobrol sama si anak ini. Aku tanya, kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Kenapa kamu masih bilang aku nge-hate Jenny, padahal di tahun yang sama aku udah klarifikasi, di tahun 2019 aku klarifikasi, sampai sekarang pun aku masih cover Blackpink. Kenapa kamu dengan gampang bilang kayak gitu dan mengajak orang-orang untuk komen seperti itu, tapi dianya nggak bisa jawab. Sama sekali nggak bisa jawab. Maksudnya dari situ aja udah lihat, ya dia tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan gitu. Ya semoga sih dari sini jadi sadar ya. Amin. Ya dari sadar, nggak cuman karena kita kesana terus dia takut gitu, tapi dia jadi beneran sadar kalau ini salah gitu. Dan ya memang kemarin dia juga sudah minta maaf, karena itu salah satu bentuk penyelesaian yang disepakati juga sama guru-gurunya. Ini salah, minta maaf. Terus si anak juga pas minta maaf, aku sudah maafin. Kayak udah clear gitu, bahkan kita salaman dan aku juga ngasih pesan ke dia. Ya ini bisa dibilang tren yang salah, kamu jadi ikut-ikutan tanpa pikir gitu. Nah sekarang coba punya pendirian sendiri, tahu kalau misalnya mau melakukan sesuatu gitu, ini jahat nggak sih gitu. Coba kamu bayangin guru-guru kamu atau orang tua kamu di rumah yang tahu ketika kamu melakukan itu, apakah mereka bakal seneng? Gitu aja simpelnya. Kamu punya orang tua, keluarga kamu lengkap, bukan anak yang broken home gitu. Dan di sekolah juga kamu dapat pendidikan yang cukup gitu. Seharusnya kamu bisa lebih mikir gitu. Itu sih harapan aku.
buat kamu. Iya. Maaf ya. Ya gitu, nggak ada apa-apa yang berlebihan di mana kita menuntut itu enggak ya. Dan hukuman yang diberikan pun untuk tidak bersosial media selama tahun ajaran baru itu pun dari gurunya. Ya. Padahal aku awalnya minta sebulan, tapi disepakati sampai tahun ajaran baru. Biar si anak ini juga bisa dapat bimbingan dari gurunya, beneran meresapi gitu. Maksudnya, oh oke, ini salah gitu. Dan gurunya pun memfasilitasi. Jadi si anak bisa belajar langsung di sekolah menggunakan laptop yang disediakan oleh sekolah. Tuh. Ya pokoknya selesai dengan sangat amat kekeluargaan dan happy ending sih menurut aku gitu. Kita santai banget gitu ya. Kemarin sama gurunya juga, bahkan pas udah selesai ngebicarain ini, bahkan nanya tempat makan yang enak di Cilegon di mana, minta rekomendasi, terus ngobrol sama bapaknya, hari ini libur Pak. Terus dia bilang, iya saya izin bla 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 kayak gitu. Bahkan sebelum dia ngepost juga kamu sempet nanya kan? Iya, sebelum dia ngepost di Twitter di account dia juga, video permohonan maaf, aku sempat nanya, kamu nggak apa-apa ngepost kayak gini? Terus dia jawab, tidak, itu sudah jadi konsekuensi, nggak apa-apa katanya. Terus gurunya juga bilang, iya itu konsekuensi ya, seperti itu. Jadi nggak ada tuh kalau di bayangan orang-orang, gue nggak mau tahu ya, nih anak keluarin dari sekolah, sinetron dia post permintaan maaf, gue nggak mau tahu. Nggak, sangat amat sopan ya, bisa kalian lihat lah di video gimana, sangat kekeluargaan sekali gitu. Jadi kalau masih ada yang bilang aku nuntut si anak ini, apalagi menuntut dia dikeluarkan dari sekolah, ya kalian udah tau lah ceritanya seperti apa. Ya itu tidak benar. Intinya kalau ada sebuah berita, aku nggak tahu, memang mungkin ada pihak-pihak yang berusaha menjatuhkan atau terus pihak-pihak yang berusaha kayak membenci terus-menerus menyebarkan kebencian. Jadi baru ada satu potongan kayak kemarin TikTok video aku itu udah diinterpretasikannya kayak dibalik gitu, di twist. Tujuannya ngasih pembelajaran tapi malah dibalik kayak buat nyerang aku gitu loh. Gimana sih, nggak tega banget, ini banget, nggak bermoral banget kamu. Ya banyak lain lah, mentang-mentang punya duit. Ya, ditambahin bumbu-bumbu gitu. Mentang-mentang punya duit segala macam, kayak aku pada ini tujuannya cuma mengedukasi tapi fitnahan yang didapat banyak banget gitu. Jadi hati-hati sekali lagi, akan ada orang seperti itu yang nggak akan capek mungkin ya untuk terus menyebarkan berita yang salah, menyebarkan fitnah. Tujuannya apa aku juga nggak tahu. Kalau memang benci, katanya sih memang susah. Kalau udah dipenuhi kebencian itu ya memang susah. Apapun yang kita lakukan akan terlihat salah. Jadi buat teman-teman yang masih bisa menilai, kalau misalnya tidak keluar dari kita beritanya, informasinya nggak keluar dari kita, ya tolong jangan dipercaya semudah itulah gitu. Apalagi nggak ada buktinya, itu jangan mudah percaya. Tuh. Nah buat teman-teman yang nanya, kok anak ini doang sih yang dihukum, yang parah-parah lainnya apa kabar? Aku tegasin untuk berkali-kali, anak ini belum dihukum dan tidak memasuki proses hukum sama sekali. Kalau memang kita mau proses secara hukum, yang nggak ada tuh yang namanya kita datang ke sana ngobrolin ini masalah dengan baik-baik sampai udah ketemu solusi, nggak ada. Ya tinggal lapor tuh. Apalagi kalau misalkan komentarnya udah parah banget, terus orangnya juga nggak ada itikat baik, setelah kita somasi, ya udah kita biasanya langsung dimasukin ke laporan polisi gitu. Itu baru masuk ke jalur hukum. Betul. Jadi nggak ada diskusi-diskusi kayak kemarin itu. Iya, jadi nggak langsung kayak, oh si ini lapor polisi, oh sini lapor polisi, enggak. Jadi kita tegur dulu, dapat teguran dulu. Ini komen kamu sudah kelewatan loh. Nextnya mau gimana? Kayak gitu. Kalau ada niat baik dari yang menuliskan komen, dari si pemilik account tersebut, ya aku juga dengan niat baik akan memaafkan gitu. Maksudnya kita berdiskusi gitu. Ya kita berdiskusi gitu. Maksud salahnya di mana? Maksudnya apa gitu. Intinya sebenarnya juga bukan aku mau dapat permintaan maaf gitu sih, enggak. Tapi yang penting mereka tahu itu salah gitu dan tidak mengulangi lagi. Itu biasanya yang udah paham sama kesalahannya dan ya berjanji tidak mengulangi lagi kepada siapapun, bukan kepada aku doang, kepada siapapun untuk tidak melakukan cyberbullying lagi. Ya udah, kita tutup, kita nggak lanjutin laporannya gitu guys. Terus kita bawa ke jalur hukum tuh nggak segampang itu loh. Maksudnya kita diskusi sama kuasa hukum kita gitu. Ini ada komen nih A B C D E F G gitu kan. Ada juga yang beberapa yang nggak memasuki pelanggaran UU gitu. Pelanggaran dianalisis dulu. Dianalisis dulu. Jadi nggak semua itu misalkan
oh komen A nih, oh udah masukin aja langsung ke jalur hukum, nggak bisa kayak gitu. Jadi kita harus analisis dulu. Kalau kata kuasa hukumnya oke, ini sudah melanggar UU ITE misalkan, itu baru bisa disomasi. Dan nantinya kalau misalkan ngeyel atau misalkan nggak ada itikat baik, baru masuk ke jalur hukum, laporan polisi itu. Nah, beberapa orang yang komen kelewatan ya, bisa dibilang kelewatan, pakai kata-kata mati, iblis, dan kata-kata kasar lainnya udah dapet teguran nih. Ya. Tapi mereka dengan cepat sadar gitu dan meminta maaf secara tertulis dan dalam bentuk video juga. Ya udah, aku ngelihat kayak oke, mereka udah tahu kesalahannya dan udah berjanji juga untuk tidak mengulangi lagi kepada siapapun. Ya udah, selesai gitu. Ya. Udah banyak yang ngirim video permintaan maaf dan meminta maaf gitu secara tertulis juga. Ya. Kalau misalkan emang udah kayak gitu kan jadinya nggak kita lanjutin gitu ke jalur hukum gitu. Bukan berarti kita nggak bisa lanjutin ya, tapi kita memilih untuk tidak melanjutkan karena kita sudah melihat itikat baik dari si pelaku gitu. Betul, bukannya nggak bisa, kalau misalnya kita mau bisa karena jejak digital akan selalu ada. Betul. Apalagi kalau udah di screenshot terus di capture, yang udah di delete pun bisa dibalikin lagi gitu. Jadi ya makanya hati-hati dengan jejak digital, berlaku untuk semua termasuk aku juga ya. Sementara itu komen-komen atau posan yang emang benar-benar kelewatan, yang parah, yang sudah menggiring opini, apalagi menggiring opini untuk ikutan membenci gitu, sepihak banget, itu sedang kita proses. Nah, jadi sebelum aku memutuskan untuk bawa ini ke jalur hukum, guys, aku tuh sempet diskusi dulu ya kepada mereka berdua. Sekarang mereka emang kuasa hukum aku, tapi sebelumnya itu pure sebagai ahli hukum gitu, yang emang mengerti gitu apakah ini memang bisa dilanjutkan atau enggak gitu. Karena kalau misalnya nggak dibawa ke jalur hukum tuh aku mikir kayak ini nggak akan ada habisnya gitu, karena ini udah dari 2018 tapi sampai sekarang masih terus berlanjut dan semakin parah gitu. Lalu aku ngasih contoh-contoh comments yang aku dapet, email juga, teror lewat sosial media lain, bahkan sampai ke akun bisnis aku. Itu juga kena gitu. Jadi aku pure pengen nanya gitu, dan ternyata ya menurut mereka secara hukum bisa gitu. Nah, sekarang aku mau nanya juga ke kuasa hukum aku ini, sekaligus ngejelasin sama kalian sebenarnya komen-komen seperti apa sih atau kata-kata seperti apa sih yang memang tergolong hate speech, bullying, dan kata-kata yang melanggar pasal ITE, betul? UU ITE. Nah, ini kalian bisa misalnya dari email ini nih yang aku dapat. Silahkan. Nah, kayak dari email contoh ini kan ada bahasa binatang nih yang keluar gitu. Itu udah termasuk penghinaan. Yes. Kemudian bagian yang dia bilang membandingkan muka lo bikin mau muntah gitu kan, pakai ngomongin orang. Nah, itu juga kan termasuk penghinaan ya gitu. Sampai ada bahasa yang tidak pantas ini gitu. Dan ini berulang-ulang kali kata hewan itu dikeluarkan. Ini adalah suatu kata binatang yang sering digunakan untuk menghina atau meledek seseorang gitu. Jadi udah bahasa umum gitu sebenarnya. Dan ini memang masuk banget ke unsur pasal yang 27 ayat 3 yang sebelumnya udah kita jelasin. Itu tentang penghinaan. Nah, itu ancaman hukumannya itu ada ancaman pidananya, yaitu maksimal 4 tahun penjara dan atau denda maksimal 750 juta. Jadi kalau misalkan tidak memilih kata dengan baik, menggunakan kalimat-kalimat yang ada unsur menghina, ada bahasa kasar yang menyinggung orang lain, itu bisa masuk ke unsur undang-undang ITE. Kalau yang ini kan jelas banget nih, contoh yang ini ngajak banget, udah jelas tuh katanya, bully sampai bunuh diri. Nah, ini benar-benar masuk banget unsur ya. Iya, pengancamannya sendiri. Yang dengan banyak head comments ini dia mengharapkan untuk supaya Natia itu bunuh diri seperti itu. Penyerangan secara pribadi. Itu masuk ke unsur yang pasal satunya lagi, yaitu pasal 29, di mana unsurnya itu ada ancaman kekerasan yang menyerang secara pribadi. Gitu. Nah, itu juga punya ancaman hukuman yang sama, yaitu hukuman penjara maksimal 4 tahun dan atau denda 750 juta gitu. Berarti kalau dia mengatakan dua-duanya,
kata-kata binatang dan juga ancaman, jadi bisa kena dua-duanya. Ya, kena ke pasal dua-duanya itu. Malah jadi lebih berat lagi nanti dia. Jadi pertimbangan hukumnya itu. Dan kalau di bawah umur ya tetap bisa kena juga gitu. Selain individu nih yang melakukan bisa dibilang ya penyerangan gitu ya secara pribadi, ada juga nih yang aku sangat sayangkan account yang mengaku account fanbase. Jadi dia punya followers yang banyak, di mana seharusnya dia nge-share berita yang seharusnya sih fakta ya tentang idol yang mereka kagumi di situ gitu. Misalnya fanbase-nya let's say Blackpink ya, Blink di situ, perkumpulannya Blink, di mana mereka tahu jadi info-info terbaru tentang si idolnya gitu. Tapi ya sepenglihatan aku, sejauh yang aku lihat, apalagi dari kasus ini, itu banyak banget yang kayak ikut-ikutan, nggak cuman memberitakan, tapi jatuhnya udah menggiring opini sih. Gitu. Dan bahkan mereka nggak tahu faktanya, tapi seolah-olah mereka tahu semuanya dan ikut-ikutan nge-hate juga dan bikin ya fakta versi mereka sendiri supaya followersnya percaya gitu. Dan ini salah satunya for fakta Blackpink. Tuh, kalau misalnya dari segi penilaian kalian, ini bisa kenapa gitu? Maksudnya dia bisa melanggar juga gitu. Bisa kenanya di mana? Jadi dia ini kan menggiring opini dan menyediakan tempat juga untuk melakukan cyberbullying ya, perlindungan ini. Nah, jadi ini bisa masuk karena dia itu kan harusnya sebagai fanbase bisa memberikan fakta atau at least cari tahu dulu nih dari pihaknya Natia seperti apa, atau ada komunikasi yang terbangun dari dia sebagai pemilik fanbase sama Natia. Kalau memang Natianya belum siap untuk memberikan klarifikasi, kan tetap ada komunikasi yang terjalin. Tidak serta-merta dia sendiri langsung heboh dan bikin statement-statement yang menggiring opini publik, apalagi kalau followersnya itu juga banyak. Nah, ini ada satu screenshot juga yang dia bahas di sini tentang kebebasan dalam berpendapat. Nah, jadi emang di Indonesia ini itu kan negara demokratis, kita bebas mengutarakan pendapat seperti itu. Nah, cuma ini ada batas-batasan yang nggak boleh dilanggar sesuai dengan undang-undang ITE seperti itu. Kalau berpendapatnya, let's say kita secara pribadi seperti itu, tapi kan di sini menggiring, udah di feeds-nya ada, belum lagi dia ada buat pengumuman lagi di Instastory dia, yang which is sekarang orang-orang zaman sekarang itu jarang ngeliat feed dan lebih banyak ngeliat ke arah Instastory. Jadi mau nggak mau dia ngeliat feed-nya dia dari Instastory-nya. Di situ kan dia udah banyak media, walaupun di Instagram dia sendiri yang kata dia pribadi, tapi ternyata di sini bukan untuk digunakan secara pribadi seperti itu, dan menyediakan tempat untuk berkumpulnya para fans dari Blackpink ini sendiri seperti itu. Jadi seharusnya dia tahu kalau pendapat dia itu bisa menjadikan sebuah opini yang salah seperti itu. Dan kebebasan berpendapat itu kan ada aturannya juga gitu. Nggak serta-merta dia bisa mengeluarkan kata kasar, nggak serta-merta dia bisa ngatain orang, menghina orang, membandingkan orang dengan binatang atau benda, kemudian juga sampai ancaman-ancaman kekerasan gitu yang diberikan kepada seseorang. Jadi memang pendapat itu dibebaskan gitu, tapi hate speech-nya itu loh yang tidak boleh gitu. Dan opini itu diberikan dengan batasan seperti itu gitu. Dan yang saya lihat dari kemarin Natia ngasih opini tentang yang menjadi sumber masalah ini, itu pure adalah suatu opini gitu, bukan suatu yang mengandung hate speech atau kata-kata yang kasar atau gimana. Itu hanya opini dia secara pribadi, dan itu yang termasuk dalam kebebasan berpendapat. Dan kalian kan juga ngomong kebebasan berpendapat itu kan diberikan gitu di negara kita. Nah, itu yang digunakan oleh Natia, dan kalian yang mensalah interpretasikan itu gitu. Jadi seolah-olah kayak aku dibilangnya nge-hate, jadi mereka boleh balas seperti ini gitu. Betul. Padahal di sini kita lihat lagi nih, ada di story-nya. Dia ini udah nge-keep ini selama 2 tahun seperti itu. Dendam pribadi. Dendam pribadi ditahan. I've been waiting for almost 2 years for keeping this all up. Jadi ini emang kayaknya udah dia tahan selama 2 tahun. Akhirnya dia puncaknya di sini. Apalagi tadi Natia sendiri ngomong itu dari 2018 ya. Dan setiap tahun emang udah terjadi diungkit-ungkit gitu. Cuman sekarang saatnya seperti yang ini dibilang,
we waiting for almost 2 years. Iya. Kita sudah Udah kayak gitu. cukup. Sudah cukup. Ya aku sendiri sih personally udah benar-benar capek karena dalam 2 tahun itu juga bukan 2 kali. Jadi setahun tuh bisa beberapa kali. Apalagi kan yang mengganggu aktivitas juga. Betul, kan pasti. Seperti itu. Dan apa misalnya aku ngapain yang berkaitan dengan Blackpink itu pasti muncul lagi juga. Jadi ya emang kayaknya sengaja mencari gitu untuk menjatuhkan gitu. Jadi dan aku rasa juga yang mereka mau bukan permintaan maaf. Kalau mereka mau permintaan maaf yang baik, pasti mereka akan ngomongnya baik-baik dari awal. Ini jatuhnya dari awal sudah nyerang dan menjatuhkan gitu yang aku lihat ya. Agak nggak masuk akal aja sih juga gitu, nggak make sense dan nggak relevan gitu kalau ke akunya sendiri gitu. Pemilihan kalimatnya juga nggak tepat lah gitu. Iya. Kasar sekali. Ya ini aku kecewain dari kawan-kawan fanbase ini yang seharusnya bisa lebih netral lah ya. Betul. Mungkin nggak usah membela, tapi lebih netral dan tidak mengajak orang juga untuk membenci, ikut melakukan hal yang sama. Kalau misalnya akun fanbase-nya aja kayak gini, pasti followersnya ngerasa, oh iya itu fanbase aja kayak gitu, berarti gue boleh dong kayak gitu. Betul. Jadi tamengnya adalah si fanbase ini dan nggak cuma satu sayangnya, itu banyak, bahkan ya banyak akun-akun yang memanfaatkan ini juga supaya naik beritanya. Ya, jadi pada bilang aku pansos, sebenarnya yang naikin berita ini tuh bukan aku sendiri gitu. Itu banyak ada di mana-mana tanpa tahu kejadian sebenarnya kayak gimana gitu. Ya, tapi kalau misalnya dilihat dari beberapa kata-katanya ya emang admin dari account ini juga mungkin ya itu edukasinya sendiri juga masih kurang gitu. Tapi dia sudah mengelola sebuah akun fanbase yang mempunyai jumlah pengikut yang banyak gitu, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu kalau menurut aku gitu. Ini bukan buat aku juga, tapi buat komunitas yang lebih baik sih guys intinya. Kedepannya masa K-pop community terkenal sama fan war doang selama ini, terus gampang banget kalau mau ngehina orang tuh gampang banget. Tapi idolnya sama sekali nggak boleh diungkapkan apapun faktanya gitu tentang mereka sedikit pun, padahal nggak ada maksud hinaan, tapi dianggap menghina terus jadi orang lain ini diserang terus, dihina terus. Seperti yang aku bilang juga, udah beberapa korbannya, udah ada beberapa selain aku. Tapi ya itu ujung-ujungnya karena diserang terus kayak dipojokkan terus. Jadi salah nggak salah orang tuh harus minta maaf gitu. Ya, jadi gitu. Itu sangat disayangkan sih. Dan kita berharap dengan kejadian ini ya komunitinya K-pop ini bisa jadi lebih baik lagi gitu. Nah dari bukti yang kita dapat itu, kita udah kumpulin, kita cari misalnya username-nya siapa, entah itu di Twitter, di TikTok, di Instagram, atau email, itu kita udah kumpulin dan kita udah pilah-pilah ya, yang mana layak untuk kita luruskan, betul, kita ya. luruskan. Yang kita minta pertanggungjawabannya gitu kali ya, Betul. lebih tepatnya gitu. Dan ya mungkin tahap selanjutnya bisa dibantu untuk jelasan kita sekarang udah di tahap mana dan kedepannya kita mau apa kayak gitu. Kita sendiri sih di tahapan yang sekarang ini kita udah mengirimkan beberapa somasi kepada akun-akun yang kita anggap merugikan klien kita, seperti itu. Nah, dan kita tunggu itikat baiknya dari mereka. Apakah mereka mau membangun komunikasi yang baik? Tapi kalau mereka nggak mau membangun komunikasi yang baik sama kita, dengan sangat terpaksa kita melangkah ke jalur yang lebih tinggi lagi, lapor ke polisian, seperti itu. Nah satu lagi nih kalau soal YouTuber, ya aku juga YouTuber nih, sesama YouTuber, terus dia memberikan opini tentang kasus ini, tapi kalau menurut aku ya bukan karena aku di sini yang dibicarakan gitu, tapi tidak netral gitu, karena tidak membahas dari sisi akunya gitu, seperti yang kita salah satunya yang aku udah kasih tahu ke kalian, si Abai ini, ya dia dengan 800.000 subscribers, dia membahas ini tapi banyak dengan apa ya bisa dibilang ejekan. Dan kalau kalian setuju nggak sih sebenarnya ini juga menggiring opini orang? Penilaian kalian gimana? Kemarin kita sempat lihat juga videonya itu, dan kita memang merasa sedikit menggiring opini karena dia tidak netral gitu sebagai content creator. Maksudku kan ini Natia juga posisinya sebagai content creator, dan sebagai sesama content creator kan harusnya bisa menjalin komunikasi yang lebih baik kan dari sekedar istilahnya orang yang cuma nonton YouTube aja gitu. Jadi harusnya dia bisa at least ngasih approach ke kamu, nanya, ini gimana sih, denger ini lagi rame ya, gue mau bikin konten nih tentang itu, kira-kira dari lu ada yang mau lu sampein nggak atau apa. Itu kan akan lebih enak ya dibanding dia langsung nyerang dengan kontennya dia kayak gitu.
gitu. Dan memang balik lagi ke bahasan sebelumnya tentang kebebasan berpendapat, memang diberikan kesempatan untuk berpendapat, tapi ada batasan-batasan tersendiri di mana ya harus netral, mendengarkan pihak lainnya, kemudian tutur bahasanya. Juga yang kemarin jadi fokus kita itu dia kayak ngejek gitu, ya nggak sih? Malah jadi cenderung mengejek gitu, bukannya dia memberikan edukasi gitu terhadap isu yang ada, tapi malah jadi tempat untuk mengejek gitu. Nah itu yang sangat disayangkan dari seorang content creator, apalagi dengan subscriber begitu banyak. Iya, hampir 1 juta ya gitu. Oke, sekarang kita balik lagi ke cyberbullying. Karena dari awal tujuannya balik lagi untuk mengedukasi ya. Jadi sekarang korbannya, jadi aku tahu banget efeknya tuh gimana gitu loh. Oke, langsung aja. Jadi, nah ini aku sambil baca ya guys, apa itu cyberbullying. Jadi cyberbullying atau perundungan siber adalah penyalahgunaan internet untuk melecehkan, mempermalukan, membuat marah, mengintimidasi, atau mempermalukan dan mengejek orang lain. Contohnya, menyebarkan kebohongan, mengirimkan pesan atau ancaman yang menyakitkan, atau menuliskan kata-kata yang menyakitkan di kolom komentar sosmed, atau memposting sesuatu yang mempermalukan atau menyakitkan, atau juga misalnya body shaming, merendahkan, atau termasuk juga bahkan menurut tadi Liputan 6 ya? Menurut siapa? Ada Liputan 6. Menurut artikel Liputan 6, merendahkan hobi atau passion seseorang. Jadi sebenarnya intinya merendahkan ya, merendahkan dalam bentuk apapun itu. Nah, itu kurang lebih definisinya. Dampaknya sendiri ini definisi menurut UNICEF. Menurut UNICEF. Jadi ada satu artikel tentang cyberbullying, kalian bisa baca di situ juga buat pengetahuan tambahan. Nah, kalau untuk dampaknya sendiri masih dari artikel yang sama. Bedanya bullying langsung sama cyberbullying. Kalau bullying langsung kayak langsung ya, langsung nih. tatapan ya. Tatapan, misalnya kamu lu, ini langsung kan. Kalau cyberbullying itu karena terjadi secara terus-menerus dan berulang. Dan yang melakukan itu biasanya yaitu rame-rame. Cyberbullying karena misalnya satu pihak disudutkan. Jadi yaitu kita nerima komentar atau kita membaca pesan itu banyak dalam waktu yang bersamaan. Dan berulang kali. Betul. Dan biasanya karena ini cyber, jadi kita nggak bertatap muka langsung. Biasanya komen-komennya lebih jahat sih. Iya, karena mereka berani melakukan itu di balik account yang tidak ada identifikasi diri mereka gitu. Account palsu bisa dibilang kayak gitu. Nah, dampaknya itu kamu bisa merasa diserang dari mana-mana, bahkan dalam rumah kamu sendiri. Jadi nggak ada tempat untuk bersembunyi lah. Tidak ada jalan untuk keluar, seperti itu tulisnya. Efeknya dapat bertahan lama dan mempengaruhi seseorang dalam banyak cara. Secara mental di sini merasa kesal, malu, terus merasa bodoh, marah juga. Secara emosional merasa malu ya karena malu tadi, jadi kehilangan minat pada hal-hal yang kamu sukai. Terus secara fisik jadi lelah, kurang tidur, gejala sakit perut, sakit kepala, dan bisa penyakit lainnya. Ya karena dia nyerang stres karena menyerangnya mental. Dan efek jangka panjangnya dan yang terparah adalah yaitu depresi dan berakhir pada bunuh diri. Dan banyak juga contoh-contohnya ya yang di dunia ini yang udah sering diberitain gitu sama media-media. Karena cyberbullying. Ya kita baca-baca juga, wow, ternyata banyak. Ya contohnya kalau misalkan di sini mungkin banyak K-popers, kalian pasti tahu Sulli itu dia bunuh diri. Salah satunya karena cyberbullying. Gohara juga sama. Terus ada juga yang terbaru itu wrestler Jepang sampai bunuh diri juga. Ada namanya Haruma Miura, dia artis Jepang gitu. Orang-orang di dunia maya itu ngebully dia terus menerus sampai akhirnya itu dia bunuh diri dengan cara gantung diri gitu. Itu sampai segitunya gitu. Dan balik lagi kita nggak bisa tahu tujuan orang-orang ini apa, mungkin iseng atau mungkin memang nggak suka atau apa gitu. Tapi yaitu tindakan mereka yang terus-menerus itu yang mengakibatkan ini satu orang loh sampai seseorang ini sampai stres dan akhirnya ya depresi, bunuh diri. Nah sekarang kalau udah kayak gini, siapa yang tanggung jawab? Nggak ada. Semua dibilang akibat cyberbullying.
tapi bisa menghabisi nyawa orang. Terus mau mencari siapa yang tanggung jawab, siapa yang bersalah, ya nggak ada. Karena ya itu cyberbullying dilakukan beramai-ramai di internet, di dunia maya. Tapi efeknya sama. Bahkan kalau dibully langsung gitu, misalnya langsung ketemu, kita tahu siapa. Iya, betul. Lebih jelas. Mungkin langsung berantem di situ. Iya, mungkin langsung berantem di situ. Udah beres. Ini benar-benar loh, nekannya tuh ke mental gitu. Itu kenapa bahaya banget cyberbullying. Kalian mungkin ngetiknya nggak mikir. Kayak si anak itu bilang tidak ada tujuan apa-apa. Iya, nggak mikir berarti. Tapi efeknya apa buat orang gitu loh. Kenapa sebenarnya it's a serious crime, sama. Bullying dan cyberbullying itu sama beratnya. Sama-sama tindakan kriminal. Sama-sama dilarang dan tidak boleh dibenarkan. Gini, aku mau nanya kamu. Apa? Kan tadi kan kamu baca nih dampak-dampaknya apa aja nih. Nah, sekarang kan kamu di sini sebagai korban cyberbullying juga kan. Yang kamu rasain gimana sih dampak atau efek dari kamu dibully secara siber tuh apa nih yang kamu rasain nih akhir-akhir ini? Ini ngomong aja aku tarik nafas dulu. Mungkin aku kelihatannya kuat gitu ya di depan layar, di sosmed gitu. Terus aku juga nggak sempat bahas ini di video klarifikasi aku. Tapi jujur ya, aku capek. Capek secara mental, capek. Kayak ibaratnya tuh udah makan hati gitu loh. Kayak nggak habis pikir kenapa sih orang-orang ini kayak gitu sama aku gitu loh. Dan bahkan kalau baca tuh kesel sendiri itu sampai kayak nggak gini gitu. Terlalu banyak fitnahan, terlalu banyak orang-orang tuh ngomong tuh seolah-olah ya itu mereka tahu aku gitu. Mereka tahu aku dan mereka ada di sana langsung di tempat kejadian mungkin atau apa, bisa fitnah seenaknya gitu. Seolah-olah ya kayak gitu, ngerti gak sih? Difitnah, dituduh. Ya, dan mereka juga nggak ngerasain gitu. Jadi jadi bisa ngatain kamu tuh lebay nih gitu kan. Jujur ya sih aku capek, tapi jujur aku bener-bener yang namanya kemarin kurang tidur. Nggak bisa tidur tepatnya, nggak bisa tidur sama sekali. Jadi kelihatan capek banget, itu nggak bisa dibohongin ya. Capek dan susah makan. Yang biasanya aku kayak nafsu gitu lihat makanan tertentu yang aku suka. Nafsu sih. Iya bener, nafsu makan. Iya, aku ada nafsu makan gitu, apalagi aku suka makan juga kan. Ini bener-bener kemarin sempet yang lihat makanan aja aku muntah. Kayak bener-bener nggak, semua tuh kelihatan nggak enak gitu loh. Di lidahku lihat orang makan aku bisa muntah. Ya karena pikiran. Itu maksud aku kayak apa ya, serangan orang yang bertubi-tubi. Tapi terlepas dari mereka ikut-ikutan atau apa, ya masuknya ke aku kan sama. Iya, ya kayak orang nih benci banget ya. Bahkan begitu ada notifikasi komen juga pasti kamu bilang aduh apalagi nih, pasti kayak gitu. Padahal itu kan belum tentu bully kan. Iya, makanya sekarang aku mungkin dalam 7 hari ke depan akan detox sosmed dulu. Aku udah nggak mau lagi lihat berita-berita atau komen-komen orang sama sekali. Aku nggak mau. Jadi biarlah nanti itu kalau misalnya ada komen-komen negatif yang udah hate speech atau apa, bisa langsung ke kamu, walaupun sebenarnya aku juga nggak mau kamu pusing ke kamu atau langsung ke kuasa hukum aja. Jadi kayak sampai temen-temen semua kemarin ngelihat kondisi kayak gitu pas nikahan adik aku, itu orang-orang udah kayak stres ya, sakit ya, sampai keluarga aku tuh bener-bener cemas, keluarga besar ya. Papa aku juga cemas, takut akunya kepikiran, semua support aku, tapi mereka lihat keadaan aku kayak gitu tuh sampai udah kayak gitu, bener-bener aku kayak aku nggak mau bikin orang lain khawatir, aku nggak mau bikin orang lain ikut sedih atau pusing kayak gitu loh, maksudnya sama masalah aku gitu. Jadi ya makanya buat orang-orang yang ngomong kayak lebay banget, ya kalian nggak tahu rasanya. Makanya just because you don't understand how it feels doesn't mean that cyberbullying is not real atau is not important at all. Ini sangat amat penting, bener-bener edukasi mengenai cyberbullying. Untuk tidak melakukan cyberbullying itu benar-benar penting. Bahkan di artikel UNICEF aja ditulis di sini. Di UNICEF juga dibilang jika kamu sedang dibully, hal yang terpenting kamu lakukan adalah memastikan diri kamu aman dan kalau bisa melaporkan. Jadi di sini kami mendorong setiap orang untuk melaporkan akun yang melanggar aturan. Di UNICEF sendiri ditulis seperti itu. Ya bahkan di cybercrime juga kan udah ada ya. Jadi kita akan menindak tegas para pelaku atau penyebar hoax gitu. Hoax itu kan
sama aja kayak fitnah. Ya. Itu bisa digunakan untuk cyberbullying juga. Ya, betul. Itu benar-benar serius jadi. Itu di-post di Cybercrime Polri. Ya, .id. Ya. Jadi karena kita semua ingin cyberbullying dihentikan, itu kenapa pelaporan cyberbullying menjadi sangat penting ditekenin. Jangan diem aja kalau kalian jadi korban cyberbullying. Menurut aku ya, do what you think you can, do your best to fight cyberbullying. Tujuannya satu lagi nih, karena kita semua menginginkan tempat yang aman. Semua ya, kita bersosmed, sosmed juga yang aman, yang sehat. Yang sehat. Ya kemarin sejak aku speak up itu, jadi banyak banget yang, jadi beberapa lah bisa dibilang ya, lumayan banyak yang nge-DM langsung ke aku tentang cerita mereka yang menjadi korban cyberbullying. Yes. Dan itu ya karena ini cerita langsung ke aku, orang-orang ini adalah orang-orang yang nyata ya. Dan aku akan bacain beberapa tanpa ngasih tahu siapa namanya dan identitas aslinya gitu. Hai Oni Nanda, maaf aku DM tengah malam. I just wanna know how you deal with people or stranger who talk something bad about your IG, like when you talk something true about Jenny. I've been down lately karena komentar jahat orang-orang di TikTok karena salah satu postingan aku. Padahal aku nggak ada niat apapun bikin itu. What should I do? Apa aku harus delete account? Sumpah sedih banget dan sakit banget rasanya. Hope you don't mind to reply my message. Thank you so much. Itu karena satu postingan dia di TikTok. Sampai sekarang itu di TikTok dia tuh masih rame orang-orang yang yaitu ngejelek-jelekin, ngebully, sampai dia trauma nggak mau buka sosial media, TikTok dan sosial media lainnya. Ya bahkan tadi consider buat nge-delete akun TikTok. Iya, bahkan mau nge-delete. Kayak bener-bener traumanya tuh sampai ke real life gitu. Terus ini juga ada yang bilang sama aku, hai kak, thank you banget ya udah speak up tentang cyberbullying. Kebetulan aku adalah salah satu K-popers juga, dan aku ARMY, tapi pernah karena satu posan aku yang aku tulis, padahal menurut aku itu tidak menjelekkan sama sekali, itu aku habis-habisan diserang oleh orang-orang yang mengaku ARMY juga, kayak gitu. Itu benar-benar aku yang namanya trauma, nggak mau buka sosmed, terus menjauhkan diri dari orang-orang. Aku jadi diem, mau ngobrol sama orang-orang juga sulit, dan itu aku sempat stres banget. Tapi aku sekarang tahu harus gimana, dan aku bakal ngelawan itu. Makasih sekali lagi udah speak up tentang cyberbullying. Itu loh, dari apa ya, maksud aku kalau dilanjutkan, kalau nggak punya support system yang kuat, kalau nggak punya orang-orang di sekitar kita yang bisa dengerin kita, yang bisa support kita, itu ya bahaya ya. Ini bisa jadi bahan penyakit dan secara mental bikin terpuruk, down gitu. So ya kenapa ini penting? Kita sekarang juga lagi bahas depresi, dari sama aja kayak depresi dari dulu dianggap remeh. Apa sih depresi, lo lebay? Sama aja orang kayak cerita, gue depresi lo, gue nggak tahu gue kenapa gini. Alah, kurang bersyukur kamu, kurang bersyukur, hidup tuh disyukuri. Sebenarnya bukan itu gitu problemnya. Depresi tuh ya mental kalau udah kena mental, bingung kayak gimana, apalagi udah stres juga dan pengaruh-pengaruh lainnya gitu. Jadi nggak ada yang bisa diremehin sih di sini gitu. Ya balik lagi seperti aku bilang, mungkin kalian belum ngerasain, makanya kalian bisa bilang kita mau ambil jalur hukum lebay, kita mau ngedukasi ke sekolah-sekolah lebay gitu. Ya karena kalian belum ngerasain seberapa nyata, seberapa seriusnya masalah ini gitu. Semoga dari video kali ini lebih banyak yang paham lagi mengenai cyberbullying itu apa. Informasinya banyak banget di internet, kalian bisa cari sendiri, baca contoh-contoh kasus juga yang ada. American YouTuber juga ada yang suicide juga dibully, melakukan satu kesalahan dan dia udah minta maaf, tapi tetap dibully terus menerus. Jadi kayak nggak ada habisnya ya, nggak ada jalan keluarnya gitu. Jadi aku pengen sebenarnya ini berhenti gitu loh, komunitas kita tuh jadi komunitas yang sehat dan orang ya tidak merasa tertekan atau ketakutan atau trauma gitu karena perkataan orang lain di sini gitu. Sekali lagi bebas berpendapat boleh, tapi jangan sampai menghina, menjatuhkan, menyudutkan, apalagi menyebarkan fitnah tentang orang tersebut untuk menggiring orang lain untuk ikutan membenci, ikutan menyerang, untuk melakukan tindakan yang kalian lakukan juga. Intinya itu sih. That's it. Aku akan terus semangat. Aku juga pengen lanjut lagi bikin konten dengan karya-karya yang udah pikirin gitu, yang kita pikirin ya ke depannya. Tapi aku butuh waktu,
untuk ngobatin diri aku sendiri dulu deh, ibaratnya lagi luka itu butuh waktu untuk sembuh. Lagi menguras energinya. Yes. Jadi energi positif lagi. Yes, jadi aku akan ngelewatin waktu-waktu aku sama orang-orang yang aku sayangin, sama keluarga, sama teman-teman terdekat juga, sama kamu pastilah ya. Semoga aku bisa pulih dalam waktu cepat. Amin. Kita ketemu di video-video selanjutnya yang semoga lebih menyenangkan ya. Ya. Bye guys. Bye. Thank you.